Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak hebat dimanapun Anda berada. Izinkan kami ingin mempresentasikan tentang koneksi antar materi pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebijikan sebagai pemimpin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya adalah Mubasir, sarjana pendidikan, di mana saya adalah calon guru penggerak angkatan 9, di mana calon penggerak ini adalah sebuah nanti menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Saya adalah calon guru penggerak, di mana posisi saya adalah di Provinsi Jawa Timur yang dinaungi oleh BPKP Jawa Timur. Baik, sebelum saya memaparkan presentasi saya tentang tujuan tugas pada koneksi antar materi, izinkan kami ingin membacakan tujuan tugas kali ini, yaitu 1. Calon guru penggerak membuat kesimpulan sintetis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Baik Bapak Ibu CGP calon guru penggerak dimanapun Anda berada, saya ingin memaparkan isi presentasi saya terhadap koneksi antar materi tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Di sini ada beberapa pertanyaan dan pembahasan terhadap apa yang saya lakukan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan peratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa konsep perubahan ada 3 asas, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Seorang pemimpin pembelajaran seringkali perlu pengambilan keputusan dalam suatu masalah. Akan tetapi pengambilan keputusan harus ada pola pikir pengalaman sebelumnya yang dapat, atau kata lain kontinuitas. Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai kemanusiaan, atau itu dikatakan dengan konvergensi. Pengambilan keputusan juga dapat dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Karena setiap waktu ke waktu perubahan pasti berbeda, cara pengambilan keputusan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini bisa kita sebut dengan konsentris. Berikutnya adalah Bapak Ibu CGP Anda berada, yaitu bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai yang tertanam pada diri kita melalui dari kecil sampai besar merupakan nilai norma seperti norma agama, norma di masyarakat, dan norma sosial budaya. Dalam pengambilan keputusan masih mempertimbangkan dengan norma-norma tersebut. Pengambilan keputusan dapat kita terapkan dengan peraturan yang berlaku di negeri Indonesia seperti Pancasila, Undang Dasar 45, dan peraturan-peraturan pemerintah. Nah, jadi intinya kita mengambil sebuah keputusan harus memikirkan 2, yaitu dengan norma-norma dan keputusan tentang peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia, seperti peraturan yang ada di pemerintah dan Undang-Undang Dasar 1945.
Berikutnya Bapak Ibu calon guru penggerak dimanapun Anda berada, masalah yang ketiga adalah bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apa pengambilan keputusan tersebut adalah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Setiap persoalan terkadang timbul pada diri kita sendiri, orang lain, atau kelompok. Membuat keputusan yang memiliki nilai kebajikan merupakan hal yang utama bagi setiap orang. Jika mendapati persoalan dari seorang lain atau teman kita sendiri, maka dengan metode coaching sangat membantu untuk memecahkan masalah tersebut. Metode coaching merupakan metode yang baik karena dengan metode ini orang yang membuat kesalahan dapat sadar akan kesalahannya sendiri serta dapat mengambil solusi dan keputusan sendiri untuk dipertanggungjawabkan. Nah, metode coaching ini meliputi terdiri dari adalah percakapan dengan alur tirta. Yang kedua, A. Topik pembicaraan atau tujuan. Jadi, pada saat kita melakukan coaching itu perlu topik apa yang mau dibicarakan. Hal itu disebut dengan tujuan. Yang B, menggali permasalahan atau disebut dengan identifikasi. Yang C, rencana alternatif. Rencana ini adalah kesepakatan antara permasalahan dan dirinya seseorang tersebut yang membuat masalah sehingga mendapatkan solusi sendiri, sehingga solusi tersebut bisa dipertanggungjawabkan seperti di poin D tersebut, yaitu komitmen, yaitu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah untuk membuat keputusan. Siapa yang membuat keputusan itulah yang bertanggung jawab dalam membuat suatu kebijakan di sekolah ataupun di dalam kelas. Baik Bapak Ibu calon guru penggerak, berikutnya adalah bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khusus masalah dilema ITK, di mana kasus dilema ITK ini memang seorang memberikan keputusan, tapi keputusan tersebut merasa tidak nyaman terhadap diri kita sendiri yang membuat keputusan atau orang lain. Keterkaitan sosial dan emosional dalam pengambilan keputusan, bahwa dalam pengelolaan kompetensi sosial dan emosional perlu kita memahami tentang kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta keputusan yang bertanggung jawab. Dari 5 aspek itu, kesadaran inilah sebagai pemimpin pembelajaran mampu memberikan keputusan yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi. Setiap keputusan yang diambil tidak lepas dari pertimbangan 5 aspek kesadaran tersebut. Baik Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang super hebat sekali, berikut adalah pertanyaan permasalahan yang didapat dalam ruang eksplorasi konsep dan koneksi antar materi. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Bagi saya adalah sebagai seorang pendidik adalah tidak lepas dari kode etik pendidikan atau kode etik guru. Kita sebagai penuntun murid, maka kita haruslah menjadi model yang terbaik agar menjadi figur bagi mereka dan contoh-contoh terbaik bagi mereka. Karena seorang siswa dia dapat mencontoh
sebuah figur. Satu, apakah itu di rumah sebagai orang tua atau ibu. Kalau di sekolah ada ibu guru dan bapak guru. Itulah mengapa seorang guru penggerak atau pemimpin pembelajaran harus memiliki contoh model yang baik, karena hal itu akan dicontoh oleh peserta didik yang ada di sekolah kita. Baik, berikutnya adalah Bapak atau Ibu calon guru penggerak yang hebat. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat menurut pemahaman saya adalah keputusan yang memiliki nilai kebajikan yang berlandaskan kemanusiaan. Pengambilan keputusan dapat kita terapkan 4 model, yaitu 1. 4 paradigma, 3 prinsip, etika, dan pengambilan sebuah keputusan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bagi yang menerima sebuah keputusan dan kebijakan, pemahaman 4 paradigma yakni individu lawan kelompok atau individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau disebut dengan justice versus mercy, yaitu kemudian kebenaran lawan kesetiaan atau disebut truth versus loyalty, dan jangka pendek lawan jangka panjang atau disebut dengan short term versus long term. 3 prinsip etika yang meliputi berpikir berbasis hasil atau disebut based thinking and berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Baik, berikutnya adalah apakah tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pada sekolah saya terkadang masih ada keputusan yang menjadikan dilema etika yang kerap kali saya jumpai, seperti kedisiplinan pada murid. Ini salah satu contoh pelaksanaan kegiatan di sekolah, seperti anak didik mengikuti perlombaan. Terkadang ada 2 orang anak yang sama-sama mampu dalam bidang yang sama, tetapi ada sesuatu hal yang sedikit mungkin berbeda, maka timbullah keputusan yang dilema antara anak yang tidak diikutkan. Padahal di lomba tersebut di dalam juknis hanya 1 yang harus berangkat, tetapi kemampuan murid ada 2 orang anak. Dari salah satu ini terkadang menimbulkan rasa dilema etika terhadap anak tersebut atau terhadap gurunya yang memberikan keputusan apakah si A atau si B yang harus ikut perlombaan. Terkadang sering terjadi hal seperti itu di sekolah-sekolah. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda. Pengambilan keputusan di sekolah saya sebagian besar sudah mengacu keberpihakan kepada murid, dan sebagian kecil keputusan belum berpihak kepada murid. Dengan berbagai macam karakter murid yang berbeda-beda, terkadang siswa belum merasakan keadilan dalam menjalankan keputusan tersebut. Salah satu contoh pada kedisiplinan murid. Dengan tidak terlambat masuk ke sekolah. Dari sebuah kebijakan bahwa anak yang terlambat mendapatkan hukuman atau bukan hukuman, tetapi dapat kesepakatan bahwa anak yang terlambat tersebut adalah mendapatkan tepuk malu. Nah, jadi ada anak yang terlambat setelah menunggu
berapa menit kemudian masuk dari kebijakan kesepakatan kelasnya, itu ditepui malu. Bagi saya pribadi hal ini tidak relevan dari sebuah keputusan, karena anak yang terlambat itu belum tahu penyebab apa dia terlambat. Jadi harus ada identifikasi, bukan sebagai anak mendapatkan sebuah hukuman. Terkadang anak yang terlambat tersebut problemnya banyak dan bermacam-macam sesuai dengan keadaan lingkungan keluarganya, keadaan masyarakatnya, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, kemudian di sini akan saya jelaskan tentang bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita tentu mengambil keputusan yang adil dan memiliki nilai kebajikan dan rasa tanggung jawab. Jadi seorang pemberi keputusan itu selain memiliki nilai kebajikan, juga harus apa yang diputuskan harus dipertanggungjawabkan bagi orang yang memberi sebuah keputusan. Sebelum bertindak memberikan keputusan, maka seorang pemimpin perlu menganalisis terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Keputusan yang terbaik adalah keputusan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman ini adalah kodrat alam adalah sebuah lingkungan, sedangkan kodrat zaman adalah dimensi waktu di mana peserta didik tersebut mengalami keadaan di suatu waktu pada saat itu. Karena hal itu relevan dengan keadaan dan kondisi peserta didik yang semasanya sekarang. Baik Bapak Ibu, calon guru penggerak di mana Anda pun berada, berikutnya adalah apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Kesimpulan dari keterkaitan materi pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan modul-modul sebelumnya adalah pengambilan keputusan haruslah memiliki nilai kemanusiaan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum mengambil keputusan, perlu kita menganalisis permasalahan dengan metode coaching. Maka keputusan akan timbul pada diri sendiri dan mempunyai nilai tanggung jawab. Pengambilan keputusan merupakan tidak lain keberpihakan kepada murid. Itu yang utama. Walaupun kita sebagai guru tidak serta-merta adalah yang paling benar. Terkadang permasalahan tersebut bisa timbul dari kebijakan dan keputusan kita sendiri. Maka keberpihakan kepada muridlah yang paling utama untuk membuat suatu keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin pembelajaran. Calon guru penggerak dimanapun Anda berada, berikutnya saya akan memaparkan tentang sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda atau saya di luar dugaan? Konsep dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan merupakan rumusan yang tepat dalam pengambilan keputusan. Sangat hati-hati sebelum melakukan kebijakan.
seorang pemimpin pembelajaran dengan menerapkan konsep ini, maka resiko kesalahan menjadi sangat kecil dan dampak keputusan yang diambil seorang pemimpin. Maksudnya, sebelum bertindak, maka perlu pengujian, memikirkan 4 paradigma, 3 prinsip, sehingga mengambil 9 langkah dengan pengujian dengan komponennya, maka keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, maka resikonya kecil dari keputusan yang dibuat. Sehingga dengan metode ini pengambilan sebuah keputusan itu tidak lain meminimalis kesalahan-kesalahan yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Berikutnya adalah, sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah ada, bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini. Sebagai pemimpin pembelajaran, pernah saya mengambil keputusan yang bagi saya berdampak dilema terhadap murid saya di sekolah, seperti memutuskan anak didik saya untuk mengikuti lomba gerak jalan. Ada sebagian murid saya ikut tetapi kemampuannya kurang maksimal. Nah, dari permasalahan tersebut muncullah suatu keputusan, apakah anak tersebut harus ikut mewakili sekolah, apakah tidak ikut, padahal anak tersebut pada dirinya ingin sekali ikut, tetapi kemampuan ya hanya biasa. Maka seorang guru kadang mengambil keputusan mungkin anak yang lebih baik, hal seperti itu, maka menjadi dilema lah kepada murid yang kemampuannya terbatas seperti itu. Nah, seharusnya sebagai pemimpin pembelajaran haruslah tahu bagaimana potensi apa yang sangat-sangat mampu terhadap anak tersebut. Biasanya anak tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Itulah prinsip dari pendidikan. Dalam pembelajaran modul ini, saya dapat memahami bagaimana cara metode pengambilan keputusan yang memiliki nilai kebajikan sehingga kesalahan yang ditimbulkan di kemudian hari lebih kecil dampaknya. Nah, dengan metode 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan, ini sangat relevan bagi saya. Tidak ada bedanya daripada tidak ada metode tiba-tiba memutuskan sesuatu. Nah, ini menjadi dampak yang lebih besar di kemudian harinya. Baik Bapak Ibu calon guru penggerak dimanapun Anda berada, di sini adalah pertanyaan berikutnya. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda perubahan yang menjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini. Intinya, sebelum belajar modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, bagaimana seorang calon guru penggerak ini mengambil keputusan sebelum mengetahui modul ini. Keputusan yang sering saya buat menurut saya tepat bagi peserta didik, dan saya itu pengalaman terdahulu saya dalam mengambil keputusan ya hanya sesuai dengan keinginan saya atau keinginan murid atau salah satunya. Tapi pun dampak-dampak tersebut belum tentu diuji, belum tentu diukur. Bagi saya, setelah mengetahui modul ini, pembelajaran ini, maka setelah mempelajari modul ini saya lebih memahami dalam mengambil keputusan yang berpihak kepada murid seutuhnya. Itulah hasil yang pemahaman saya terhadap modul ini. Sangat berguna sekali bagi saya sebagai calon pemimpin pembelajaran untuk
mengambil keputusan sehingga menjadi kecil resikonya di kemudian hari. Maka amat pentinglah modul ini bagi saya. Baik Bapak Ibu calon guru penggerak, ini adalah pertanyaan terakhir dari pertanyaan eksplorasi konsep pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai dengan nilai kebajikan sebagai pemimpin. Berapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai orang pemimpin. Sebagai pemimpin, pelajaran seperti di zaman sekarang amatlah penting untuk mengetahui materi, teori, cara pengambilan keputusan ini. Karena suasana dan keadaan zaman sekarang dengan zaman dahulu berbeda. Maka modul ini bagi saya adalah bekal penting dalam mengambil keputusan yang sangat berhati-hati dan memiliki dampak terhadap kebutuhan murid di lingkungan sekolah. Lah, inilah yang menjadi bekal saya, sangat berguna bagi saya teori ini, karena saya adalah calon pemimpin yang akan mungkin setelah lulus jadi guru penggerak atau sebelumnya atau di lain waktu. Baik Bapak Ibu guru penggerak dimanapun Anda berada, inilah presentasi saya terhadap pemahaman koneksi antar materi konsep dari modul tersebut. Dan saya harap jika ada kesalahan atau materi yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena kemampuan setiap orang berbeda-beda dan cara berpikir dan memahami sesuatu mungkin berbeda. Saya akhiri, salam guru penggerak dimanapun Anda berada. Sukses selalu, semangat terus, dan majukan anak didik di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.